Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 846. Setelah komunikasi sederhana dengan Dong Jian meninggalkan benteng rahasia Lin Stephen terlebih dahulu. Setelah itu, Lin Stephen berbalik dan masuk ke salah satu ruang rahasia. Di dalam kamar, Li Zhaolong diikat dan digantung di tengah rumah. Li Zhaolong memiliki penutup mata di kacamatanya. Li Zhaolong telah ditutup matanya sejak faksi Wudang pergi, dan dia belum melepasnya sampai sekarang. Lin Stephen berjalan ke sisi Li Zhaolong, mengangkat tangannya dan melepas penutup mata Li Zhaolong. Li Zhaolong menyipitkan matanya dengan erat, sepertinya dia belum beradaptasi dengan cahaya. "Di mana ini?" Li Zhaolong bertanya. "Kamu sepertinya sangat haus akan pengetahuan." Lin Stephen bertanya. Tidak kuat, sama sekali tidak kuat." Li Zhaolong menggelengkan kepalanya berulang kali. Lin Stephen berbalik dan berjalan ke kursi dan duduk, menghadap Li Zhaolong. "Tuan, Anda tidak perlu membawa saya sejauh ini. Jika Anda ingin tahu, saya akan memberitahu Anda apa yang saya ketahui, dan saya tidak dapat memberitahu Anda apa yang tidak saya ketahui. Anda dapat menemukannya di mana saja kamu mau tanyakan dengan jelas. Sangat tidak pantas untuk berlari sejauh ini," kata Li Zhaolong. "Apakah saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya cara melakukan sesuatu?" Lin Stephen bertanya. Tidak. Li Zhaolong menggelengkan kepalanya. "Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Yang harus Anda lakukan hanyalah menjawab pertanyaan saya," kata Lin Stephen. "Bisakah saya hidup setelah menjawab?" Li Zhaolong bertanya. "Ya." Lin Stephen mengangguk. "Benarkah? Kamu tidak membohongiku?" Li Zhaolong bertanya. "Kamu tidak punya pilihan sekarang, kamu hanya bisa mempercayaiku," kata Lin Stephen. "Kamu benar." Li Zhaolong tersenyum tak berdaya, memandang Lin Stephen dan berkata, "Meskipun saya pikir Anda berbohong kepada saya dalam segala kemungkinan, tetapi Anda dapat bertanya. Saya tahu dan saya akan memberitahu Anda, bahkan jika hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup, saya akan memperjuangkannya." Petik 2. Peran apa yang Anda mainkan dalam proyek buah? "Saya mendengar dari mereka bahwa Anda adalah seorang dokter." Lin Stephen bertanya. "Dokter sialan, akulah yang bertugas membalik tombol," kata Li Zhaolong dengan ekspresi malu. "Orang yang menekan tombol." Lin Stephen menatap Li Zhaolong dengan curiga. "Organisasi buah bekerja sama dengan berbagai kekuatan dan akan membangun ruang pemrosesan yang Anda lihat sebelumnya. Semua peralatan berasal dari organisasi buah. Untuk membuat organisasi buah terlihat lebih tidak terduga, organisasi buah telah membudidayakan sekelompok orang seperti saya. Dokter, kami orang-orang tidak memiliki banyak pengetahuan. Kami hanya melalui pelatihan sederhana, dan kemudian ketika kami sampai di ruang pengolahan, yang harus kami lakukan hanyalah menekan tombol mesin pembuat buah dan memantau mitra kami. Kami tidak punya tujuan lain, gelar dokter hanya untuk menggertak orang, dan saya harus berpura-pura sibuk setiap hari di ruang pemrosesan, yang juga untuk menggertak orang," kata Li Zhaolong. Mendengar jawaban Li Zhaolong, Lin Stephen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Li Zhaolong akan mengatakan bahwa dia hanyalah alat untuk menggertak orang, yang tidak sesuai dengan semua informasi yang dia miliki. "Siapa yang meneliti buah itu?" Lin Stephen tidak menanyakan intinya, tetapi mengajukan pertanyaan baru. "Saya juga tidak tahu tentang ini. Perkembangan buah adalah rahasia inti dalam organisasi. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa organisasi telah mengirim banyak orang seperti saya untuk bekerja sama dengan kekuatan besar, atau untuk mengendalikan kekuatan besar. Kontak dengan kekuatan besar, bantu mereka membangun ruang pemrosesan, dan melakukan pembuatan buah. Teknologi inti pembuatan buah ada di tangan mereka yang berada di tingkat tertinggi.
Apa yang kami lakukan hanyalah pekerjaan manual yang sangat sederhana. Coba pikirkan, itu bekerja sama dengan kami ada banyak orang. Jika setiap ruang pemrosesan memiliki dokter sungguhan, berapa banyak dokter yang harus dilatih oleh organisasi kita? Dan, begitu para dokter ini mengkhianati, berapa banyak kerugian yang harus ditanggung organisasi kita? Li Zaolong berkata, itu masuk akal. Lin Stephen mengangguk, setuju dengan sebagian dari kata-kata Li Zaolong. Semua peralatan berasal dari kantor pusat. Sejauh ini saya belum tahu cara kerjanya. Konon, beberapa rekanan mencoba meniru peralatan tersebut dengan membongkar peralatan pembuat buah, namun pada akhirnya gagal semua. Dikatakan bahwa peralatan itu berisi dengan beberapa teknologi hitam. Teknologi hitam ini tidak dapat dipecahkan oleh orang-orang kita saat ini. Kata Li Zaolong. Karena tidak dapat diuraikan oleh orang-orang saat ini, mengapa dia muncul? Lin Stephen bertanya. Saya tidak yakin tentang ini, tetapi saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa tampaknya pemimpin tertinggi kami berasal dari medan perang asing, kata Li Zaolong. Medan perang ekstrateritorial. Lin Stephen mengecilkan pupil matanya, dan kemudian bertanya, apakah level tertinggimu adalah lokal dari medan perang ekstrateritorial? Aku tidak tahu, karena hanya sedikit orang yang pernah melihat level tertinggi, dan aku tidak tahu. Tidak punya itu. Dia memenuhi syarat untuk bertemu mereka. Li Zaolong menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Stephen mengerutkan kening, melamun. Jika tingkat tertinggi organisasi buah benar-benar berasal dari medan perang ekstrateritorial, maka itu dapat menjelaskan mengapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti buah. Ada kemungkinan tak terbatas di medan perang ekstrateritorial, bahkan kerangka komandan yang dapat membuat orang lebih kuat secara instan. Buah bahkan lebih langka dan umum. Berapa banyak mitra yang kamu kenal? Siapa mereka? Tanya Lin Stephen. Kau mempersulitku. Apakah menurutmu orang-orang di atas mungkin memberitahuku ini? Aku hanya tahu bahwa nama kode kerja sama kita dengan faksi Wudang adalah No. 18. Dari sudut pandang ini, setidaknya kita memiliki 18 mitra. Saya tidak tahu sisanya, kata Li Zaolong. Apa tujuan kerja sama Anda dengan organisasi-organisasi ini? Lin Stephen bertanya. Untuk menyembunyikan diri kita sendiri, kita jarang menggunakan kekuatan kita sendiri untuk menghasilkan buah. Kita hanya menghasilkan sedikit, lalu membawa buahnya ke beberapa orang yang ambisius, membiarkan mereka menggunakan buahnya, dan merasakan kekuatan buahnya, sehingga orang-orang yang ambisius ini akan bersedia bekerja sama dengan kami, dan kami akan menangkap lebih banyak bahan mentah berkualitas tinggi melalui tangan orang-orang ini, dan akhirnya menghasilkan buah. Kami akan membagi buah dengan mitra kami dengan cara 50-50, tetapi ada adalah prasyarat, artinya, setelah buah dengan kualitas terbaik diproduksi, yang pertama harus diserahkan ke organisasi, kata Li Zaolong. Kualitas ekstrim. Lin Stephen sedikit mengernyit. Ya, kualitas buah dibagi menjadi 4 kelas, kualitas rendah, biasa, kualitas tinggi, tingkat tinggi, dan ada jenis buah kualitas super tinggi di tingkat tinggi, tapi terlalu langka, jadi tidak diklasifikasikan secara terpisah. Buah dengan kualitas berbeda dapat diberikan. Tingkat peningkatan yang dibawa oleh orang juga berbeda. Buah inferior adalah yang terakhir. Jika Anda menggunakan buah inferior, kemungkinan kegagalan juga sangat tinggi. Umumnya, kegagalan adalah untuk pelayan, dan kegagalan hampir tidak mungkin untuk tuan. Jika tidak berguna, buah dengan kualitas biasa jarang menghasilkan produk yang gagal. Kami telah menemukan melalui percobaan bahwa Master Wu King dapat menembus ke tingkat peringkat pertama Martial King saat menggunakan buah-buahan biasa, dan kemudian sulit untuk maju. Mereka yang makan buah-buahan berkualitas biasa hanya dapat meningkatkan sedikit di terbaik. Buah-buahan berkualitas tinggi dapat memainkan peran terbesar di dalamnya. Buah-buahan berkualitas tinggi sudah cukup untuk mereka untuk menerobos dari Raja Bela Diri ke Dewa Perang. Demikian pula, pada tingkat Dewa Perang,
hanya buah-buahan berkualitas tinggi yang dapat memainkan peran. Umumnya, buah-buahan berkualitas tinggi dapat membuat dewa perang menerobos ke tingkat 10 dewa perang teratas dalam jumlah yang cukup, tetapi buah-buahan berkualitas tinggi terlalu langka. Saya mendengar bahwa hanya sedikit yang telah diproduksi sampai sekarang, kata Li Zhaolong. Bagaimana dengan kualitas terbaik? Lin Stephen bertanya. Buah kualitas ekstrim luar biasa. Dikatakan bahwa itu dimakan oleh orang-orang di tingkat 10 dewa perang. Setelah dimakan, dimungkinkan untuk menembus batas manusia dan menjadi eksistensi di luar 10 dewa teratas. Perang, Li Zhaolong berkata dengan serius. Bisakah kamu mengunggulinya dengan memakannya? Lin Stephen bertanya dengan heran. Ya, saya dengar memang begitu. Tapi sejak saya bergabung dengan organisasi sampai sekarang, saya belum pernah mendengar ada orang yang membuat buah dengan kualitas terbaik. Buah dengan kualitas ini terlalu langka didapat. Tidak hanya bahan mentahnya perlu mencapai level God of War, tetapi usianya tidak cukup. Lebih dari 60 tahun, dan bahan mentah seperti itu hanya dapat menjamin tingkat keberhasilan sekitar 10%, yang terlalu sulit. Li Zhaolong menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu tidak menggunakan orang-orang yang telah memakan buah-buahan berkualitas tinggi dan mencapai tingkat dewa perang sebagai bahan untuk membuat buah-buahan berkualitas tinggi? Tanya Lin Stephen. Ayo, orang yang sudah makan buah tidak bisa disuling menjadi buah. Kalau tidak kita hanya perlu terus memberi makan buah untuk mendapatkan dewa perang dalam jumlah besar, kata Li Zhaolong. Begitulah. Lin Stephen tiba-tiba menyadari. Apa yang saya katakan sekarang pada dasarnya adalah semua yang saya tahu, kata Li Zhaolong. Saya ingin tahu, mengapa orang-orang di organisasi buah Anda dapat memurnikan orang menjadi buah tanpa hambatan psikologis. Lagi pula, mereka adalah orang yang hidup, kata Lin Stephen. Karena di mata organisasi buah kami, manusia hanyalah mata rantai dalam rantai makanan. Kami telah menguasai teknologi yang lebih mutakhir, jadi kami melampaui manusia biasa dalam rantai makanan. Meskipun teknologi ini sedikit berdarah dan tidak manusiawi, tapi dia tidak akan membiarkan manusia berevolusi ke tingkat lain pada akhirnya. Kami tidak merasa apa yang kami lakukan salah. Ini seperti kami membunuh ayam dan bebek. Ayam dan bebek digunakan untuk menambah nutrisi, dan hal yang sama juga berlaku untuk buah-buahan. Yang lemah memangsa yang kuat, dan yang kuat ditakdirkan untuk memangsa yang lemah. Bukankah ini sama di dunia sekarang? Mereka yang berkuasa memperbudak warga sipil, menambang biji untuk mereka, berperang untuk mereka, dan bekerja untuk mereka untuk menghasilkan uang. Meskipun mereka tidak memakan daging manusia, setiap dolar dari uang mereka penuh dengan darah manusia, dan kami hanya mengkonkretkan semua ini. Untuk mengatakan itu kejam, para penguasa brutal itu melancarkan perang, dan jumlahnya orang yang meninggal adalah ratusan ribu atau jutaan. Orang dengan pendapat berbeda, dan sejauh ini kita hanya membunuh sedikit orang. Diperkirakan bahkan tidak ada 3.000 orang. Sebagai perbandingan, apa organisasi buah kita? Li Zhaolong dikatakan. Bab 847. Manusia berbeda dari ayam dan bebek, kata Lin Stephen. Apa bedanya? Bukankah mereka semua binatang? Kata Li Zhaolong. Manusia punya pikiran, kata Lin Stephen. Lalu mengapa kamu mengatakan bahwa ayam dan bebek tidak memiliki pikiran? Ayam dan bebek akan melarikan diri ketika ditangkap, yang membuktikan bahwa mereka juga takut mati. Bukankah ketakutan akan kematian adalah bagian dari pikiran mereka? Li Zhaolong berkata, bagaimanapun juga, manusia adalah roh dari segala sesuatu. Tidak pantas memperlakukan manusia sebagai ayam dan bebek biasa. Mungkin kamu pikir kamu lebih unggul, tapi di mataku, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Di dunia ini, hanya unggul atau tidak. Tetapi ini tidak bisa menjadi alasan bagi mereka untuk dibantai. Anda mengatakan bahwa tiran melancarkan perang untuk membunuh orang, itu benar, tetapi orang mati dan kanibalisme adalah dua hal yang berbeda.
Beberapa orang bersedia untuk bergabung dalam perang demi cita-cita mereka dalam hidup, hanya untuk memperjuangkan dunia yang makmur, sama seperti para martir kami. Tetapi bagaimana dengan Anda? Anda menghasilkan buah hanya untuk kekuatan Anda sendiri dan untuk keinginan egois Anda sendiri. Selain itu, klan-klan naga membunuh banyak orang, tetapi klan naga membunuh orang untuk stabilitas seni bela diri negara naga. Itu juga untuk kepentingan dunia. Wajah apa yang harus kamu bandingkan dengan mereka? Lynn Stephen bertanya dengan dingin. Itu hanya apa yang kamu pikirkan. Klan naga tidak pernah membunuh siapapun yang seharusnya tidak dibunuh. Mereka yang memulai perang pasti demi kemakmuran. Li Zhaolong berkata dengan jijik. Apakah eksekutif tingkat tinggi dari organisasi buah menggunakan teori ini untuk mencuci otakmu? Lynn Stephen bertanya. Saya belum dicuci otak. Saya tidak berpikir apa yang saya lakukan salah, tapi saya juga tidak berpikir saya benar. Saya hanya bergabung dengan organisasi buah dan melayani mereka untuk mendapatkan bayaran dari mereka. Itu saja. Itu adalah pekerjaan, dan manfaatnya jauh lebih banyak daripada pekerjaan lain. Jika saya harus menjelaskan, saya menggunakan teori semacam itu untuk membuat diri saya cukup berani untuk menekan tombol itu, kata Li Zhaolong. Jadi kamu masih merasa salah? Jika tidak, mengapa kamu perlu menggunakan hal lain untuk memberimu keberanian? Kata Lynn Stephen. Sekarang ada 4 polisi di mobil eksekusi, dan mereka masing-masing menekan 4 tombol, sehingga mereka tidak tahu siapa yang akhirnya mengeksekusi. Apakah mereka salah? Ya, tapi mereka juga punya orang lain untuk diri mereka sendiri. Keberanian. Li Zhaolong berkata. Itu karena mereka berpikir itu adalah hal yang kejam untuk mencabut nyawa orang lain, jadi mereka menyiapkan 4 polisi eksekusi, tetapi kamu berbeda, kamu tahu bahwa kamu membunuh orang-orang itu, jadi kamu perlu menggunakan itu untuk mengurangi rasa bersalahku dengan sebuah teori. Li Zhaolong, jika kamu salah, tidak perlu menolak untuk mengakuinya, kata Lynn Stephen. Setelah mendengar kata-kata Lynn Stephen, Li Zhaolong menjilat bibirnya, lalu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ini memang dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat, dan ini juga dunia di mana orang mengkanibalisasi orang. Namun, harus ada garis bawah dalam segala hal. Ada banyak orang di dunia ini yang tidak mematuhi dasar baris. Anda dapat menggunakan mereka sebagai contoh untuk menjelaskan diri Anda sendiri, tetapi tidak dapat disangkal bahwa masing-masing dari orang-orang ini pada akhirnya dipaku pada pilar rasa malu dalam sejarah, dan Anda juga akan menjadi salah satu dari orang-orang ini di masa depan. Lynn Stephen berkata, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, kata Li Zhaolong dengan kepala tertunduk. Sebenarnya, kamu sudah tahu bahwa kamu salah, kalau tidak kamu tidak akan memberitahuku hal-hal ini. Lynn Stephen berdiri, berjalan ke arah Li Zhaolong dan berkata, kamu tahu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup, tetapi kamu masih memberitahuku hal-hal ini. Bukan keinginanmu untuk bertahan hidup, itu adalah sifat manusia di hatimu yang mendorongmu untuk mengatakan hal-hal ini. Petik 2. Mendengar kata-kata Lynn Stephen, tubuh Li Zhaolong sedikit gemetar. 20 tahun yang lalu, di tanah Longguo, ada seorang ahli biologi yang luar biasa. Namanya Li Ying. Tapi dia diblokir oleh seluruh dunia, dan sejak itu, Li Ying menghilang di dunia ini dan tidak terdengar lagi. Lynn Stephen berkata dengan datar. Li Zhaolong tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Lynn Stephen, dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Akan ada orang seperti itu, tapi itu pasti bukan kamu. Apakah kamu pikir aku benar, Li Ying? Tanya Lynn Stephen. Kamu, Li Zhaolong menatap Lynn Stephen, bibirnya bergetar, tak bisa berkata-kata. Di akhir hidupmu, aku melihat sedikit kemanusiaanmu, jadi, jika kamu memiliki hal lain untuk dikatakan, katakan, dan kemudian aku akan mengirimmu ke jalanmu, kata Lynn Stephen. Air mata menggenang dari rongga mata Li Zhaolong, atau lebih tepatnya, Li Ying.
Kenapa repot-repot? Lin Stephen bertanya dengan melankolis. Saya telah terobsesi dengan penelitian ilmu biologi sepanjang hidup saya, tetapi saya diblokir oleh seluruh dunia karena mentor saya melaporkannya. Saya tidak setuju dengan ini, kata Li Ying dengan air mata. Jadi kamu menjadi anggota organisasi buah, kata Lin Stephen. Ya, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sebenarnya, seperti yang Anda katakan, apa yang saya lakukan salah, dan saya terus mencari berbagai alasan untuk memaafkan diri saya sendiri, tetapi kesalahan adalah kesalahan. Saya telah membuat terlalu banyak kesalahan dalam hidup saya, jadi kirim aku dalam perjalanan, kata Li Ying. Suatu hari, saya secara pribadi akan menghapus organisasi buah dari dunia ini, dan semua orang di dalamnya akan dikirim ke neraka oleh saya. Lin Stephen berkata dengan dingin. Kuharap begitu, tapi sebelum aku pergi, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu, kata Li Ying. Ada apa? Lin Stephen bertanya. Jangan remehkan kemampuan organisasi buah. Mereka ada di seluruh dunia. Faksi Wudang hanyalah puncak gunung es. Meskipun aku tidak tahu dengan siapa mereka bekerja sama, tapi, aku samar-samar tahu bahkan beberapa sekolah besar teratas di dunia ada juga mitra organisasi buah dalam organisasi, dan nama kode mereka sangat tinggi, yang berarti mereka telah bekerja sama dengan organisasi buah sejak lama, kata Li Ying. Apakah itu juga termasuk klan naga? Lin Stephen bertanya. Mungkin, kata Li Ying. Saya sudah tahu siapa mitra organisasi buah di klan naga. Adapun mitra tersembunyi organisasi buah di organisasi lain, saya akan menggalinya satu persatu. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kata Lin Stephen. Itu yang terbaik. Li Ying mengangguk. Ayo pergi jalan, kata Lin Stephen, mengangkat tangannya dan memotong leher Li Ying dengan pisau. Tubuh Li Ying lemas, dan vitalitasnya benar-benar hilang. Lin Stephen berbalik dan berjalan keluar ruangan, lalu berkata kepada bawahan di pintu, kirim untuk dibakar, lalu kirim abunya ke pemakaman. Petik 2. Ya, keluar dari benteng, Lin Stephen sudah berubah menjadi penampilan aslinya. Dia berjalan ke pinggir jalan dan naik taksi, lalu menuju ke perusahaan. Setengah jam kemudian, Lin Stephen tiba di markas grup Lin, dan saat ini, Bi Feiyun sudah menunggu di kantor Lin Stephen. Bagaimana situasi dengan faksi Wudang? Ada desas-desus tentang kerjasama antara faksi Wudang dan organisasi buah, tetapi klan naga telah membantah rumor tersebut. Ini sangat aneh. Bi Feiyun mengerutkan kening dan bertanya setelah melihat Lin Stephen. Fraksi Wudang memang telah bekerja sama dengan organisasi buah, dan aku punya cukup bukti, kata Lin Stephen. Tunjukkan padaku, Bi Feiyun berkata. Lin Stephen mengangguk, berjalan ke komputer, dan memasukkan flash drive USB ke komputer. Bitua, apa yang kamu lihat selanjutnya dapat dikatakan sebagai kartu haul saya. Tidak ada yang pernah melihatnya, karena semua orang yang melihatnya sudah mati, kata Lin Stephen. Mendengar kata-kata Lin Stephen, ekspresi Bi Feiyun membeku, dan dia berkata, karena itu kartu trufmu, jangan membacanya. Akulah yang membuat video itu, kata Lin Stephen. Oke, aku pasti akan menjaga rahasiamu. Bi Feiyun berkata dengan serius. Lin Stephen tersenyum dan berkata, saya dapat mempercayai Anda. Petik 2. Setelah berbicara, Lin Stephen membuka flash drive USB dan mengklik 2 kali perangkat lunak video di dalamnya. Dengan cara ini, dari Lin Stephen memasuki lembah peluang hingga akhirnya meninggalkan gua, seluruh proses muncul di depan Bi Feiyun. Ketika Bi Feiyun melihat Lin Stephen dengan mudah membunuh Zhang Wurek dan yang lainnya, Bi Feiyun tertegun. Yah, apa yang terjadi di sini, Stephen? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang hanya dapat memblokirmu, ini belum pernah terjadi sebelumnya, kata Bi Feiyun dengan gemetar suara. Ada batas waktu. Saya memanggilnya pria sejati 10 detik, Lin Stephen tertawa.
Pria sejati dalam 10 detik. Apakah keadaan ini hanya berlangsung 10 detik? Tanya Bi Feiyun. Ya, dan harga yang harus dibayar sangat besar. Saya tidak bisa terus melakukan ini, kata Lin Stephen. Oh, Bi Feiyun tidak tahu kenapa, tapi menghela nafas lega. Jika Lin Stephen benar-benar dapat mempertahankan keadaan yang begitu kuat, maka pandangan hidupnya akan benar-benar terbalik, dan semua yang telah dia pelajari di sebagian besar hidupnya, dan pemahamannya tentang kekuatan pribadi juga akan hancur total. Namun, bahkan 10 detik pun terlalu menakutkan. Diperkirakan tingkat 10 dewa perang teratas dapat bertahan dalam 10 detik ini. Tanya Bi Feiyun. Aku tidak tahu, aku belum pernah bertarung dengan siapapun di tingkat 10 dewa perang teratas di negara bagian itu, tetapi mungkin saja 10 dewa perang teratas bertahan selama 10 detik. Kata Lin Stephen. Bagaimana setelah 10 detik? Bi Feiyun bertanya. 10 detik kemudian, saya lebih kuat dari rata-rata dewa perang, kata Lin Stephen. Apakah kamu tidak akan lemah? Bi Feiyun bertanya dengan heran. Berbicara secara logis, setelah ledakan kekuatan tempur yang begitu besar secara tiba-tiba, kekuatan tempur pada dasarnya akan turun secara signifikan, tetapi Lin Stephen masih lebih kuat dari dewa perang biasa. Dibandingkan dengan miliknya, wabah aneh bahwa penurunannya begitu tidak signifikan. Tidak, Lin Stephen menggelengkan kepalanya. Wizard, sungguh jenius. Bi Feiyun tidak bisa menahan kekagumannya. Bab 848. Mari kita lebih memperhatikan kerja sama antara faksi Wudang dan organisasi buah. Untuk kinerja pribadi saya, itu tidak terlalu penting, kata Lin Stephen. Ya, Bi Feiyun mengangguk dan berkata, dari video ini, terlihat bahwa faksi Wudang memang bekerja sama dengan organisasi buah, dan Zhang Wugui serta yang lainnya semuanya dibutakan oleh keinginan egois mereka. Anda jika demikian, akan ada lebih banyak pejuang yang tidak bersalah di Sekte Wudang, dan bahkan di dunia seni bela diri. Mengetahui takdir, Anda telah memberikan kontribusi besar bagi dunia seni bela diri. Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. Setelah selesai berbicara ini, Bi Feiyun membungkuk pada Lin Stephen. Aku hanya ingin membalaskan dendam para siswa itu, kata Lin Stephen. Kamu telah membalas mereka. Jika mereka mengetahuinya, mereka seharusnya bisa beristirahat dengan tenang. Bi Feiyun berkata dengan serius. Klan Naga menekan masalah faksi Wudang. Sepertinya mereka tidak ingin publik tahu. Bagaimana menurutmu, Tuan Bi? Tanya Lin Stephen. Masalah ini, kupikir lebih baik diumumkan. Lagi pula, publik berhak tahu. Aku tahu apa arti Klan Naga. Fraksi Wudang adalah sekte nomor 1 dalam seni bela diri. Jika seperti itu peristiwa besar terjadi, seluruh dunia seni bela diri akan tertipu. Saya malu, tetapi jika masalah ini ditekan seperti ini, itu tidak akan bertanggung jawab kepada semua orang yang mati di tangan faksi Wudang. Bi Feiyun berkata dengan serius. Kalau begitu, saya harap Anda bisa membantu saya, kata Lin Stephen. Ada apa? Katakan saja padaku, kata Bi Feiyun. Saya ingin Anda menyatukan sekelompok orang untuk memverifikasi keaslian masalah ini dengan Klan Naga. Semakin banyak orang yang Anda temukan, semakin baik, dan yang terbaik adalah menjadi seniman bela diri terkenal. Dan Anda perlu memverifikasi secara publik. Lin, kata Ziming. Apa yang ingin kamu lakukan? Bi Feiyun bertanya. Karena Klan Naga tidak ingin masalah ini terungkap, mari kita ungkapkan sendiri masalah ini, kata Lin Stephen. Stephen, kamu, bagaimanapun juga adalah Raja Naga dari Klan Naga. Jika kamu melakukan ini, itu tidak baik untuk Klan Naga, kata Bi Feiyun dengan suara rendah. Saya Raja Naga dari Klan Naga, dan saya juga seorang investor sekolah seni bela diri Longyi. Saya ingin murid-murid saya tahu bahwa siapapun yang berani menyakiti sekolah seni bela diri Longyi kita akan mati. Mereka yang bekerja sama tahu bahwa ada hanya jalan buntu untuk bekerja sama dengan organisasi buah, tidak peduli siapa dia. Dari organisasi mana dia berasal.
Lin Stephen mengertakkan gigi dan berkata, "Aku mengerti." Bi Feiyun mengangguk. Keesokan harinya, Bi Feiyun mengumpulkan ratusan master seni bela diri terkenal, dan secara terbuka menanyai klan naga atas nama kolektif, menanyakan apakah faksi Wudang dan organisasi buah benar-benar terhubung. Dulu, ada desas-desus di masyarakat bahwa faksi Wudang ada hubungannya dengan organisasi buah. Klan naga keluar untuk membantah rumor tersebut, namun pada saat itu rumor tersebut pada dasarnya disebarkan oleh beberapa netizen, jadi sangat sederhana untuk membantah rumor, tapi kali ini berbeda. Kali ini, ratusan ahli seni bela diri terkenal bergabung untuk menginterogasi, dan kekuatan interogasi begitu kuat sehingga klan naga harus mengirim Zhou Wutong untuk mengumpulkan Bi Feiyun dan ratusan selebritas seni bela diri, dan memasang kamera atau sesuatu di depan publik. Wajah itu sekali lagi menyangkal bahwa faksi Wudang memiliki hubungan dengan organisasi Guo. Ini adalah pertemuan yang sangat formal, seluruh proses pertemuan direkam oleh kamera, dan kemudian disiarkan ke seluruh negeri melalui stasiun TV dan platform internet. Kali ini, orang lebih percaya apa yang dikatakan klan naga. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Desas-desus tentang kerja sama antara faksi Wudang dan organisasi Guo hampir menghilang. Saat ini, sebuah video tiba-tiba muncul di internet. Segera setelah video ini muncul, seluruh internet langsung diledakkan. Video tersebut dengan jelas merekam bahwa Chen Siwu dan Sekte Wudang tingkat tinggi lainnya menggunakan berbagai nama untuk menangkap murid Sekte Wudang yang luar biasa ke dalam pangkalan pengolahan buah, dan kemudian menjadikan murid Sekte Wudang yang luar biasa ini menjadi buah di pangkalan. Chen Siwu dalam video tersebut mengakui sepenuhnya kejahatan mereka, dan kemunculan Zhang Wuhui dan yang lainnya kemudian juga menegaskan bahwa faksi Wudang memang berkolusi dengan organisasi buah. Di paruh kedua video, penembak video membunuh Zhang Wurek dan lainnya dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Ini adalah bagian yang paling mengejutkan dari keseluruhan video. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Hao, penembak video ini, akan sangat kuat. Seorang master setingkat Zhang Wurek seperti anak kecil di depannya, meninju satu persatu. Apakah ini masih master super dalam pengetahuan semua orang? Meski banyak orang dikejutkan dengan kekuatan video shooter tersebut, yang paling dikhawatirkan semua orang adalah kolusi antara faksi Wudang dan organisasi buah yang terungkap dalam video tersebut. Awalnya, setelah klan naga membantah rumor tersebut, semua orang sudah percaya bahwa faksi Wudang tidak berkolusi dengan organisasi buah, tetapi sekarang video seperti itu tiba-tiba muncul. Video ini solid dan benar-benar menamparkan wajah klan naga. Semua orang masih ingat bahwa 2 hari yang lalu, di depan kamera TV, di depan ratusan tokoh seni bela diri terkenal, Tuan Zhou, pemimpin senior klan naga, bersumpah bahwa faksi Wudang tidak akan pernah berkolusi dengan organisasi buah. Video seperti itu keluar. Apalagi yang bisa dijelaskan klan naga Anda sekarang? Siapapun yang memiliki mata tajam tahu bahwa klan naga sengaja menekan peristiwa besar faksi Wudang yang berkolusi dengan organisasi buah. Setiap orang memiliki perasaan dibodohi. Jadi orang-orang marah. Lebih dari sebulan yang lalu, orang menyerbu markas Dragon Clan untuk Kai Xiaoqi. Sekarang, lebih dari sebulan kemudian, orang-orang yang tertipu sekali lagi berkumpul di gerbang markas klan naga. Dengan bantuan orang-orang dengan niat baik, kali ini lebih dari 30.000 orang biasa berkumpul di gerbang markas Dragon Clan. Pada saat yang sama, jutaan orang meluncurkan petisi di internet, berharap klan naga dapat memberikan penjelasan yang masuk akal. Anggota tingkat tinggi klan naga hancur seketika, dan di antara orang-orang tingkat tinggi ini, yang paling menyedihkan adalah Zhou Wutong karena keterlibatan Zhou Kai. Dia didorong keluar untuk bertemu Bi Feiyun dan yang lainnya beberapa hari yang lalu. Dia berada di depan kamera TV. Dia membuat janji yang kuat bahwa faksi Wudang tidak berkolusi dengan organisasi buah, dan sekarang mereka ditampar. Ini bisa dikatakan sebagai tamparan di wajah klan naga, atau bisa dikatakan tamparan di wajahnya. Markas besar klan naga, di kantor Zhou Wutong.
Zhou Wutong berdiri di depan jendela dengan ekspresi muram, memandangi kerumunan besar di kejauhan. Zhou Wutong tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menjadi orang yang ditolak oleh ribuan orang. Dia adalah salah satu dari 4 tetua yang terhormat, dan dia menempati peringkat sebagai klan naga tertinggi. Tapi sekarang, ada lebih dari 500.000 petisi di internet yang menanyakannya mengundurkan diri. Atasan Zhou Wutong sudah sangat marah, dan berharap Zhou Wutong dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna secepat mungkin, tetapi Zhou Wutong tahu bahwa dia tidak memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan sempurna, karena ada tangan besar yang tidak terlihat yaitu memanipulasi semua ini, dan pemilik tangan besar itu bernama Lin Hao. Sejak Lin Hao menelepon Zhou Kai, dia telah jatuh ke dalam perangkap Lin Hao. Lin Hao yakin bahwa dia akan membunuh seseorang untuk membungkamnya, jadi dia memberitahu Jiang Xifeng tentang faksi Wudang, dan Jiang Xifeng selalu mengikutinya. Hubungan tersebut tidak terlalu baik, dan Jiang Xifeng dapat secara langsung dan jarak jauh memerintahkan para pejuang dari kantor layanan khusus Gunung Wudang melalui Zhao Zhengnan, jadi dia dapat mengirim orang ke gunung belakang faksi Wudang untuk pertama kalinya, mencegahnya membunuh orang, tetapi dia harus tanpa mengorbankan Zhou Kailai untuk sementara melindungi dirinya sendiri. Jika ini akhirnya, maka semuanya baik-baik saja, tidak ada yang mengira Lin Hao akan benar-benar mempersiapkan langkah seperti itu. Tampaknya dari saat dia tertangkap, dia sudah mempersiapkan semua ini, jika tidak, siapa yang tidak punya apa-apa untuk memasang kamera lubang jarum pada dirinya sendiri? Jika Bi Feiyun tidak tiba-tiba memanggil begitu banyak orang untuk bertanya pada naga klan untuk verifikasi kemarin lusa, apa yang akan terjadi minggu itu? Indus merasa tidak akan begitu sengsara. Bagaimana bisa begitu kebetulan pada saat itu begitu banyak orang datang untuk meminta bukti? Mungkinkah Bi Feiyun juga diatur oleh Lin Hao? Zhou Wutong mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Saat ini, dia sudah merasa menjadi panglima perang, seolah-olah dia akan jatuh ke dalam perhitungan orang lain jika dia melakukan sesuatu dengan santai. Dididi, ponsel. Zhou Wutong tiba-tiba berdering. Zhou Wutong melihat ke telepon, lalu mengangkatnya. Zhou tua, baru saja ada pertemuan. Izinkan saya menyampaikan semangat pertemuan itu kepada Anda. Suara Chen Hongyu datang dari ujung telepon. Katakan, Zhou Wutong berkata. Di atas mengatakan bahwa kemarahan publik telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan reputasi klan naga juga telah turun ke titik terendah dalam sejarah. Untuk memulihkan semua ini, klan naga harus mengorbankan sesuatu. Kata Chen Hongyu. Pengorbanan. Mengorbankan saya. Zhou Wutong mengerutkan kening. Ya, kata Chen Hongyu. Ide bagus. Zhou Wutong berkata dengan marah, saya adalah salah satu dari 4 tetua klan naga, jadi siapapun yang ingin berkorban dapat mengorbankannya. Petik 2. Di atas dikatakan bahwa ini hanyalah taktik untuk memperlambat tentara. Kami akan mencari kesempatan untuk keluar setelah kemarahan publik mereda. Sekarang kami harus memberikan penjelasan kepada publik, dan penjelasan ini hanya Anda, karena Anda adalah orang yang menepuk dada Anda di depan kamera dan memberitahu publik bahwa klan naga telah mati. Fraksi Wudang telah diselidiki, dan tidak ada tanda-tanda kolusi antara faksi Wudang dan organisasi buah. Chen Hongyu berkata, bukankah itu yang kamu minta untuk aku katakan? Zhou Wutong berkata dengan penuh semangat. Semuanya. Chen Hongyu berkata, bagaimana jika saya tidak setuju? Zhou Wutong bertanya. Kembali kemungkinan, lihat sendiri. Chen Hongyu berkata, dan menutup telepon. Bajingan, mereka semua adalah sekelompok bajingan yang membuat masalah. Zhou Wutong membanting ponselnya ke tanah dengan marah. Dia tidak perlu memikirkannya. Bagaimana bisa atasan mengorbankan dia untuk masalah sepele seperti itu? Namun, Zhou Wutong saat ini tidak punya pilihan selain marah, karena sejak awal, dia telah dipindahkan ke perangkap orang lain dan akan selalu pasif. 1 jam kemudian,
Klan Naga secara resmi mengumumkan bahwa salah satu dari 4 tetua klan Naga, Zhou Lao Zhou Wutong, disalahkan dan mengundurkan diri. Bab 849. Zhou Wutong disalahkan dan mengundurkan diri. Ini adalah orang kedua dari klan Naga yang disalahkan dan mengundurkan diri hanya dalam waktu setahun. Tetapi pengunduran diri Zhou Wutong kali ini berbeda dengan yang terakhir kali Tuan Guo. Tuan Guo mengundurkan diri karena kecelakaan Zheng Bowen, dan dia merasa telah mengajari orang 5 cara, jadi dia menyalahkan dan mengundurkan diri. Alasan pengunduran dirinya adalah karena dia berbohong di depan umum dan menyembunyikan kebenaran tentang kerjasama antara organisasi buah dan faksi Wudang. Dalam hal pengaruh sosial keduanya, pengaruh Zhou Wutong jauh melebihi pengaruh Guo Lao, dan tingkat kejahatannya jauh lebih besar daripada Guo Lao. Dialah yang benar-benar disalahkan dan mengundurkan diri. Seluruh klan Naga jatuh ke dalam kekacauan hebat dalam sekejap. Semua orang di faksi Zhou Wutong merasa tidak aman dan panik, sementara orang-orang dari faksi lain bersiap untuk melancarkan serangan ke faksi Zhou Wutong di bawah kepemimpinan bos mereka. Namun, dalam keadaan seperti itu, Chen Lao, Jiang Lao, Sun Lao dan 5 Raja Naga lainnya mengirimkan perintah ke faksi mereka pada saat yang sama, melarang penindasan terhadap faksi Zhou Wutong. Kali ini, orang-orang dari faksi Zhou Wutong akhirnya menghela nafas lega, tetapi bagi orang-orang dari faksi lain, mereka lebih bingung. Mengapa pemimpinnya sendiri melepaskan kesempatan untuk memukuli anjing di dalam air? Namun, setelah itu ada desas-desus bahwa perintah untuk melarang penindasan faksi Zhou Wutong datang dari tingkat yang lebih tinggi. Tingkat yang lebih tinggi melihat Zhou Wutong mengundurkan diri dan tidak ingin membunuh mereka semua, sehingga mereka mengeluarkan perintah seperti itu. Di luar markas klan Naga, puluhan ribu orang yang berkumpul memberikan sorakan yang mengerikan setelah mendengar bahwa Zhou Wutong disalahkan dan mengundurkan diri. Pengunduran diri Zhou Wutong berarti klan Naga menyadari kesalahan yang dia buat, dan pada saat yang sama mengungkapkan ketulusan klan Naga. Setengah jam setelah Zhou Wutong disalahkan dan mengundurkan diri, klan Naga mengeluarkan pengumuman lain. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa karena kelalaian tugas Zhou Wutong, klan Naga gagal menemukan fakta bahwa klan Wudang bekerja sama dengan organisasi buah, yang menyebabkan saat ini benar dan salah. Klan Naga meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan berkata bahwa mereka akan menyelidiki klan Wudang secara menyeluruh mengenai masalah bekerja sama dengan organisasi buah. Pada saat yang sama, klan Naga juga berharap agar Lin Hao, yang telah mengungkap masalah tersebut, dapat berdiri dan bekerja sama dengan klan Naga untuk menyelidiki hal ini. Urusan pengumuman seperti itu semakin meredakan emosi orang. Meski banyak orang masih sangat marah, kebanyakan dari mereka sudah sadar kembali. Alhasil, kerumunan yang berkumpul di gerbang markas Dragon Clan perlahan surut. Saat ini, video organisasi pembunuh naga muncul di internet. Hanya ada satu orang di video ini, Zheng Bowen. Mengenakan seragam pembunuh naga, Zheng Bowen mengecam klan Naga dalam video karena menyembunyikan fakta bahwa faksi Wudang bekerja sama dengan organisasi buah dan menipu publik. Misalkan, jika video ini tidak muncul kali ini, kita semua akan disimpan dalam kegelapan, dan jiwa-jiwa yang meninggal secara tragis di mulut tingkat tinggi fraksi Wudang tidak akan pernah melihat cahaya hari, mereka akan hilang. Orang dan menghilang di dunia. Di dunia ini, orang tua dan anggota keluarga mereka tidak akan pernah bisa melihat mereka lagi. Betapa menyedihkannya ini. Semua orang berpikir bahwa organisasi buah dan faksi Wudang adalah akar kejahatan, tetapi mengapa klan Naga bukan kaki tangan mereka? Alasan paling mendasar mengapa klan Naga menjadi seperti sekarang adalah karena kekuatan klan Naga terlalu besar, dan kekuatan absolut membawa korupsi absolut. Anggota tingkat tinggi klan Naga telah menekan hal besar seperti kerja sama antara organisasi buah dan faksi Wudang untuk keinginan egois mereka sendiri. Apakah ada hal lain yang tidak berani mereka lakukan? Mungkin lain kali, organisasi buah akan bekerja sama dengan klan Naga. Setelah itu terjadi,
siapa di seluruh masyarakat dapat lolos dari bencana ini. Kawan-kawan, teman-teman, bangun nah, klan naga bukan lagi klan naga asli, dan klan naga saat ini sangat korup. Klan naga adalah ketidakstabilan terbesar di masyarakat ini. Silakan bergabung dengan kami, bergabunglah dalam pembunuhan naga, dan musnahkan seluruh klan naga di tanah bangsa naga, dan kembalikan langit biru cerah bangsa naga. Zheng Bowen berkata dengan penuh semangat ke kamera. Video ini diblokir tidak lama setelah muncul di internet, tetapi masih tersebar di berbagai tempat seperti grup WeChat, forum, dan ekstranet melalui berbagai saluran. Suara menular Zheng Bowen, ditambah dengan ucapan yang sangat menipu, benar-benar membuat banyak orang meragukan klan naga, dan keraguan seperti itu ditakdirkan untuk membuahkan hasil di masa depan. Pembunuhan naga bukan lagi pembunuhan naga yang hanya tahu cara membunuh. Setelah Zheng Bowen bergabung, pembunuhan naga berubah dari serangan kekerasan menjadi hasutan opini publik. Itu tidak hanya mengurangi hilangnya personel, tetapi juga membuat klan naga tidak berdaya melawan mereka yang langka. Tulong bukan lagi tikus jalanan seperti dulu sampai batas tertentu. Tulong bahkan sudah menjadi pejuang melawan hegemoni klan naga di mata masyarakat. Lin Stephen dan Zheng Bowen, yang satu mencoba yang terbaik untuk mengguncang fondasi klan naga, dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk membangkitkan opini publik dan memenangkan hati orang-orang. Meskipun keduanya belum berkomunikasi satu sama lain lagi, mereka duduk dalam pemahaman diam-diam untuk saling melengkapi. Mungkin, inilah yang disebut pemahaman diam-diam. Dalam badai ini, klan Wudang, seperti klan naga, pamornya anjlok hingga ke dasar. Setelah dipastikan bahwa faksi Wudang memiliki hubungan dengan organisasi buah, lebih dari 80% murid faksi Wudang meninggalkan faksi Wudang dalam semalam. Tidak lama kemudian, kelompok kerja klan naga memasuki faksi Wudang. Pada saat yang sama, semua sasana seni bela diri yang didirikan oleh faksi Wudang di seluruh negeri ditutup dan semua siswa dibubarkan. Adapun biaya sekolah yang telah dibayarkan, semua biaya kuliah dikembalikan kepada mahasiswa. Tiba-tiba, faksi Wudang terjebak dalam situasi genting. Dibandingkan dengan kehilangan personel dan penutupan toko, kerugian reputasi faksi Wudang tidak diragukan lagi yang terbesar. Sekte satu di lingkaran seni bela diri ternyata berkolusi dengan organisasi buah. Berita seperti itu benar-benar menghancurkan reputasi Sekte Wudang. Orang-orang dalam seni bela diri tidak hanya meneriaki semua orang dari Sekte Wudang, tetapi bahkan beberapa Sekte Wudang yang keluar dari Sekte Wudang sebelumnya. Banyak orang juga terlibat dan dijuluki ogre. Situasi ini tidak mereda hingga kelompok kerja mengeluarkan laporan investigasi pertama. Menurut laporan investigasi pertama, satu-satunya orang yang terlibat dalam kerja sama dengan organisasi buah di faksi Wudang adalah tetua faksi Wudang yang telah meninggal. Yang lain tidak tahu tentang itu. Setelah laporan seperti itu keluar, mereka yang dikirim dari Wudang merasa lega, setidaknya agar orang tidak menganggap mereka sebagai raksasa. Namun, meski hanya beberapa tetua yang mati itu yang bekerja sama dengan organisasi buah, Sekte Wudang tetap tidak bisa lepas dari nama sekte jahat. Hanya dalam beberapa hari, faksi Wudang, sekte nomor 1 di dunia seni bela diri, benar-benar direduksi menjadi sekte bengkok, yang merupakan pukulan besar bagi faksi Wudang. Sekali lagi, terjadi kehilangan besar-besaran personel faksi Wudang, dan setidaknya 2/3 dari sisa 20% murid pergi lagi. Sekarang hanya tersisa sekitar 100 anggota golongan Wudang, dan hampir semuanya adalah orang tua. Orang-orang ini memiliki perasaan yang mendalam terhadap faksi Wudang, sehingga mereka rela tinggal dan menemani faksi Wudang. Dan orang-orang ini tidak bisa memberikan masa depan apapun kepada golongan Wudang, karena mereka sudah tua. Di antara orang-orang ini, ada satu orang yang sangat berbeda, dan dia adalah Su Guangzhen. Sebagai pemimpin generasi muda dari sekolah Wudang, beliau tidak keluar dari sekolah Wudang, tetapi memilih tetap di sekolah Wudang. Pada saat yang sama,
beberapa orang yang selamat juga mengalir bersama dengan Su Guangzhen. Mereka ditempatkan di faksi Wudang bersama dengan yang lain, dan mereka dengan tenang menerima semua pelecehan dan serangan. Tidak ada yang mengira bahwa beberapa orang inilah yang akan melakukannya menjadi orang yang paling kuat di masa depan. Andalan dari faksi Wudang bangkit kembali, dan kekuatan Su Guangzhen telah menembus dengan cepat setelah mengalami kejadian ini, dan akhirnya menjadi pemimpin terkuat dalam sejarah faksi Wudang. Tentu saja, ini semua hal yang harus dikatakan, dan Su Guangzhen saat ini tidak lebih dari dia adalah Wuking peringkat ketiga yang kecil, dan pada saat yang sama, dia belum terpilih sebagai kepala baru dari faksi Wudang. Modal kekaisaran. Ketika Lin Stephen melihat ke bawah ke ibu kota kekaisaran dari pesawat, ada cahaya aneh di matanya. Gu Feiyan sedang duduk di sebelah Lin Stephen, bersandar pada Lin Stephen, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Selain Gu Feiyan dan Lin Stephen, ada juga Lin Waner, Lin Mengji, Dong Jian, Wang Hai, Lin Wei, dan sekelompok besar elit keluarga Lin yang dibesarkan Lin Stephen selama hampir setahun di pesawat. Tentu saja, tidak akurat untuk menggambarkannya sebagai elit, karena sebagian besar dari kelompok besar ini hanya memiliki gelar sarjana, dan mereka tidak mengambil tanggung jawab penting di Lin Group. Yah, mereka bisa mencicipi anggur yang enak, mereka dapat mengatakan bahwa Richard Mille itu nyata, dan mereka dapat menghabiskan banyak uang di klub malam untuk membuat wanita cantik tersenyum. Ini adalah sekelompok pakar sosial dari keluarga Lin. Awalnya, mereka hanyalah orang-orang tidak penting di keluarga Lin, tetapi dengan dukungan sumber keuangan Lin Stephen yang sangat besar, orang-orang tidak penting ini telah menjadi orang-orang sukses di masyarakat. Dan Lin Wei adalah pemimpin kelompok orang ini. Lin Wei juga melihat keluar jendela, melihat ibu kota kekaisaran kuno dengan sejarah ribuan tahun di bawahnya. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke ibu kota kekaisaran, tapi ini adalah pertama kalinya dia datang ke ibu kota kekaisaran sebagai anggota keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang seperti dirinya dapat menginjakkan kaki di ibu kota kekaisaran dengan status yang begitu mulia suatu hari nanti. Ini adalah ibu kota kekaisaran, tempat yang penuh dengan ikan dan naga. Bisakah apa yang dia lakukan di Stride City berhasil di sini? Akankah dia dapat memimpin kelompok orangnya ke lingkaran selebritas di ibu kota kekaisaran? Bahkan jika dia masuk, apakah dia akan diperlakukan sebagai orang udik, pemula? Semua hal yang tidak diketahui membuat Lin Wei sangat cemas dan merindukan kehidupan di masa depan. Di sisi lain pesawat, mata Dong Jian sangat tenang. Suatu kali, dia tinggal di ibu kota kekaisaran, dan dia jatuh cinta dengan seorang wanita bangsawan di ibu kota kekaisaran. Namun, perbedaan status yang sangat besar membuatnya harus melepaskan cinta dalam hidupnya. Sekarang, beberapa tahun kemudian, dia kembali ke ibu kota kekaisaran sekali lagi, dengan identitas orang kepercayaan pertama dari kepala keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Apakah dia masih akan menunggunya? Pesawat yang membawa kerabat, bawahan, dan teman Lin Stephen, mendarat perlahan dari udara dan akhirnya tiba di bandara. Perjalanan nyata Lin Stephen ke ibu kota kekaisaran dimulai sekarang. Bab 850. Ibu kota kekaisaran, ibu kota kekaisaran yang abadi. Lin Stephen turun dari pesawat bergandengan tangan dengan Gu Feiyan. Beberapa Rolls-Royce telah diparkir di samping pesawat, dan Lin Stephen membeli semua Rolls-Royce ini di Imperial Capital untuk kenyamanan perjalanan di Imperial Capital di masa mendatang. Udara di ibu kota kekaisaran sangat kering, kata Gu Feiyan. Kecuali untuk latar belakang budaya yang lebih dalam, tidak ada yang baik tentang ibu kota kekaisaran. Jika Anda ingin menikmati dan menghasilkan uang, pergilah ke Haixi, dan jika Anda ingin merasakan budayanya, datanglah ke ibu kota kekaisaran, kata Lin Stephen dengan sebuah senyuman. Bagaimana perusahaanmu di kota Xiahai sekarang? Gu Feiyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Perusahaan di kota Xiahai cukup bagus.
Saya juga meminta Zhang Quan untuk datang kali ini, tetapi dikatakan bahwa kota Xiahai sangat sibuk, jadi saya tidak tahu apakah dia akan datang, kata Lin Stephen. Keduanya turun dari pesawat sambil mengobrol, lalu masuk ke dalam Rolls-Royce. Lin Waner dan Lin Mengji juga mengikuti Lin Stephen ke mobil yang sama, sementara Dong Jian, Wang Hai, dan Lin Wei naik mobil lain, sedangkan yang lain naik ke Rolls-Royce lainnya. Konvoi Rolls-Royce yang perkasa berangkat dari bandara dan menuju keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Di salah satu mobil, Lin Wei sedang berbaring di jendela memandang keluar, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Lin Wei, apakah kamu pernah ke ibu kota kekaisaran sebelumnya? Dong Jian bertanya sambil tersenyum. Saya pernah ke sini. Saya menemukan pacar pada waktu itu. Pacar saya ingin memanjat tembok besar, jadi saya pernah datang ke sini bersamanya. Saat itu saya kelelahan. Kesan terbesar dari ibu kota kekaisaran adalah saya lelah. Lin Wei tertawa. Kali ini kamu datang ke ibu kota kekaisaran, kamu mungkin lebih lelah, kata Dong Jian. Apa yang bisa membuat saya lelah? Tugas yang diberikan kepada kami oleh Patriark adalah menghabiskan uang untuk membangun jaringan hubungan. Ini masalah sepele, kata Lin Wei. Ini bukan masalah sepele. Dong Jian berkata dengan serius dengan wajah tertunduk, Lin Wei, jika Patriark benar-benar ingin mengakar di ibu kota kekaisaran, dia tidak dapat melakukannya tanpa koneksi, dan alasan mengapa dia melatihmu adalah untuk bantu dia mengembangkan dirinya dalam jaringan kontak saya. Beban di pundak Anda tidak kurang dari beban saya, dan ibu kota kekaisaran bercampur dengan orang baik dan jahat. Yang layak berteman, dapat membawa manfaat, siapa yang layak berteman dengan tidak ada gunanya, dan siapa yang bahkan akan menimbulkan masalah bagi Patriark, Anda harus sangat jelas tentang hal-hal ini. Dan Anda juga harus membiarkan bawahan Anda sangat jelas, mengerti? Mengerti. Melihat keseriusan Dong Jian, Lin Wei mengangguk berulang kali. Tujuan akhir kita semua adalah untuk meringankan beban Patriark dan membuka jalan bagi tujuan besar Patriark. Selama proses ini, Anda akan bertemu banyak orang yang bersembunyi lebih dalam dan lebih sulit daripada siapapun di kota Haixia. Nah, Anda dapat datang ke ibu kota kekaisaran dengan apa yang dimiliki kota Haixia, tetapi jika Anda hanya memiliki itu, maka saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa Anda akan dikalahkan di ibu kota kekaisaran, kata Dong Jian. Kekalahan yang menghancurkan. Lin Wei tersedak. Kekalahan telak berarti kamu telah kehilangan arti bagi Patriark. Dalam hal ini, kamu semua akan dipukuli kembali ke bentuk aslinya, dan kamu semua akan kembali ke kota Haixia dan terus menjadi bajinganmu. Aku harap situasi ini tidak akan terjadi. Lagi pula, Patriark ada di sini. Anda telah menginvestasikan banyak uang di tubuh Anda, kata Dong Jian. Saya mengerti Tuan Dong, tapi Tuan Dong, saya memang agak membosankan. Jika saya benar-benar menghadapi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan atau dinilai, bolehkah saya meminta nasihat dari Anda? Saya tahu bahwa Anda adalah orang pertama di sebelah Patriark. Sebuah think tank melayani Patriark, tetapi saya masih berharap Anda dapat memberikan beberapa saran pada saat-saat kritis. Lagi pula, kita semua untuk keuntungan Patriark, kata Lin Wei. Ya, Dong Jian mengangguk. Terima kasih, Tuan Dong. Lin Wei berkata dengan bersemangat. Lakukan dengan baik, Lin Wei, jika Tuan Dong tidak menyukaimu, dia tidak akan mengatakan hal ini kepadamu, kata Wang Hai sambil tersenyum. Saya tahu bahwa Tuan Dong melakukannya untuk kebaikan saya sendiri. Tuan Dong banyak membantu saya ketika saya berada di kota Haixia. Saya akan selalu mengingatnya di hati saya, dan saya akan selalu berterima kasih. Jika Tuan Dong membutuhkan saya untuk pergi di masa depan, katakan saja saya untuk segera pergi. Ya, kata Lin Wei. Dong Jian mengangguk, melihat keluar jendela, mengingat orang di benaknya yang masuk jauh ke dalam jiwa, dan berpikir keras. Ibu kota kekaisaran, keluarga Lin. Dalam 2 hari,
Itu akan menjadi upacara bagi Lin Stephen untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga Lin di ibu kota kekaisaran, tetapi keluarga Lin di ibu kota kekaisaran saat ini tidak berbeda dengan masa lalu. Lentera di pintu tidak digantung, juga bait perayaan tidak ditempel. Pintu rumah Lin setengah terbuka, dengan seorang pelayan yang lesu berdiri di kedua sisinya. Seluruh keluarga Lin sepertinya tidak akan mengantarkan kepala baru. Di seberang keluarga Lin, Maur yang memakai kacamata hitam sedang duduk di sana sambil merokok. Saat ini, Maur sama seperti saat Lin Stephen pertama kali bertemu dengannya, dengan kacamata hitam di pangkal hidungnya, hanya saja kacamata hitam saat ini bukan lagi kacamata hitam model lama, melainkan digantikan oleh guci terbaru. Kacamata hitam selain itu, Maur juga mengenakan setelan tang yang halus dan halus, memegang dua buah kenari besar di satu tangan dan menopang dirinya dengan tangan lainnya, melihat ke pintu rumah Lin sambil melingkarkan kenari. Maor, kamu menjadi kaya baru-baru ini. Kamu telah mengambil huazi cangkang lunak, dan kamu bahkan memakai kacamata Gucci. Apakah kamu memenangkan lotre? Seorang penjaga toko di sebelahnya bertanya sambil tersenyum. Lotre macam apa yang dimenangkan? Tidak ada banyak uang untuk memenangkan lotre. Saya tidak terlalu memperhatikannya. Ayolah, dapatkan huazi. Maor melemparkan soft shell huazi di sampingnya ke pedagang di sebelah dia. Pedagang itu mengeluarkan satu dan memegangnya di mulutnya, dan bertanya, lalu dari mana kamu menjadi kaya, dan aku juga memberikan petunjuk kepada teman-temanku. Teman-temanku telah mendirikan kios di sini selama lebih dari setengah tahun, dan angin sudah hembus, tapi uangnya belum terlihat sama sekali. Ayolah, aku sangat khawatir. Sobat tidak kekurangan uang sekarang. Maor mengeluarkan sebatang rokok lagi dari sakunya sambil berbicara sekotak soft shell huazi. Sepertinya kamu benar-benar kaya, kata pedagang lain. Itu dia. Maor tersenyum penuh kemenangan. Tapi Maor, kamu sudah menghasilkan banyak uang, kenapa kamu masih berjongkok di sini setiap hari, dan aku tidak melihatmu pergi ke tempat lain? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak mengerti ini, kan? Aku dipanggil pulang. Ketika aku di sini untuk mencari nafkah, tidak ada yang menganggapku tinggi. Mereka mengira aku penipu jalanan. Mereka mengira aku hanya menipu, makan, minum, melacur dan berjudi. Tidak ada yang bisa saya lakukan di masa depan. Sekarang keluarga saya telah diusir, dan tidak ada kekurangan uang, jadi saya harus kembali dan membiarkan Anda melihatnya, atau dari mana hati saya berasal. Kata Maur sambil menyeringai. Kamu sangat miskin, maksudmu tinggal di sini hanya untuk pamer. Seorang pengusaha memarahi sambil tersenyum. Tentu saja. Ada apa, kenapa tidak? Maor memandang pihak lain dengan bangga. Su sangat baik. Selama kamu merokok lebih banyak huazi untuk kami, kamu bisa pamer sebanyak yang kamu mau, hahaha. Pedagang yang mengambil rokok Maor tertawa. Orang-orang di sekitar juga tertawa. Maor cemberut dan melirik ke rumah keluarga Lin. Pada saat ini, beberapa Rolls-Royce tiba-tiba melaju dari samping. Maor mendapatkan kembali energinya secara tiba-tiba, menatap Rolls-Royce di pintu. Ini adalah pertempuran besar, 7 atau 8 Rolls-Royce berbaris berturut-turut, dan mereka semua berhenti di depan pintu rumah Lin. Para pedagang di depan pintu hanya bisa berdiri dan berjalan ke samping, agar tidak menggores Rolls-Royce tersebut. Ini pasti kepala keluarga Lin yang baru. Gumam pedagang di sebelah Maor. Maor menatap Rolls-Royce itu dengan saksama. Baru-baru ini, berita bahwa keluarga Lin memiliki kepala baru telah menyebar, dan dikatakan bahwa upacara suksesi hanya beberapa hari lagi. 7 atau 8 dari mereka akan menjadi kepala masa depan dari keluarga Lin. Maor diam-diam mengeluarkan ponselnya, dan akan memotret pihak lain setelah dia keluar dari mobil, lalu mengirimkannya ke ayah penerima manfaat. Setelah konvoi Rolls-Royce berhenti, pantom yang diperpanjang di tengah membuka pintu terlebih dahulu. Lin Stephen meraih tangan Gu Feiyan dan keluar dari mobil,
di belakang mereka ada Lin Mengji yang bertugas membantu mereka menggendong bayi mereka. Hah? Maoer tertegun saat melihat Lin Stephen. Meskipun dia hanya bertemu Lin Stephen sekali, dia masih ingat wajah Lin Stephen. Bukankah ini ayah dermawannya? Bagaimana mungkin dia yang keluar dari mobil? Apakah ini kepala keluarga Lin yang baru? Kata seseorang. Kamu sangat muda, kurasa kamu baru berusia sekitar 30 tahun. Seseorang berseru. Murid Maoer tiba-tiba menyusut. Mungkinkah ayahnya, sang pelindung, benar-benar kepala keluarga Lin? Pada saat ini, Lin Stephen menoleh untuk melihat ke arah Maoer, tersenyum dan sedikit mengangguk ke arah Maoer. Maoer buru-buru berdiri dan mengangkat tangannya untuk melambai ke Lin Stephen, tapi entah kenapa dia mengangkat tangannya ke depan dahinya dan memberi hormat pada Lin Stephen. Tindakan ini membuat Lin Stephen geli. Lin Stephen tersenyum, melambaikan tangannya, lalu berbalik dan berjalan menuju gerbang rumah Lin. Pada saat yang sama, orang lain yang keluar dari mobil mengikuti di belakang Lin Stephen. Kerumunan besar mencapai gerbang utama keluarga Lin, tetapi saat ini, gerbang keluarga Lin ditutup secara ajaib. Beberapa orang yang berdiri di pintu barusan tidak tahu kemana mereka pergi. Maoer, apakah kamu kenal dia? Seseorang bertanya dengan bersemangat ketika Lin Stephen menyapa Maoer. Benar, ini patriark keluarga Lin. Aku sangat akrab dengannya, dan aku baru membuat teh bersama 2 hari yang lalu, kata Maoer dengan santai. Omong kosong, patriark keluarga Lin, ini jelas bukan masalahnya. Anda lihat, gerbang keluarga Lin ditutup, bagaimana dia bisa menjadi patriark keluarga Lin? Seseorang berkata. Mendengar ini, Maur mengerutkan kening dan melihat ke pintu, hanya untuk menemukan bahwa pintu itu memang tertutup. Maoer, wajahmu telah ditampar karena berpura-pura, dia sama sekali bukan kepala keluarga Lin. Seseorang tertawa. Artinya, apakah kepala keluarga Lin akan dikucilkan oleh keluarganya sendiri? Seseorang segera bergema. Seharusnya tidak. Maoer mengerutkan kening pada Lin Stephen. Jika ayah dermawannya bukan kepala keluarga Lin, lalu mengapa harus bertengkar hebat? Apakah Anda ingin tampil seperti diri Anda sendiri? Atau apakah Anda di sini untuk mengunjungi keluarga Lin? Tapi sekarang tidak banyak orang di keluarga Lin, bahkan kepala keluarga pun tidak, siapa yang bisa dia kunjungi? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.